Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah masjid Al-Ikhlas yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayah serta kesempatan mencari ilmu pada pagi hari ini. Kita masih beri kesehatan, kenikmatan untuk menghadiri kajian Sabtu pada pagi hari ini. Shalawat dan salam dalam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk kajian pagi hari ini pada pekan pertama di bulan Februari akan diisi oleh Dr. Kiai Haji Mamun Adun, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Kali ini mengambil tema Al-Quran mengatakan hidup menjadi tentram serta rahmat dilimpahkan. Sebelumnya mari kita bersama-sama awali kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhaufu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Di tempat ini kita sama-sama menikmati, mensyukuri dari apa yang Allah berikan kepada kita. Tempat yang terbaik inilah mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dan terus memberikan segala kebaikan kepada kita, dan kita juga terus mensyukuri dari nikmat-nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang sudah tentu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan Al-Quran inilah yang akan menggiring kita, mengajak kita menuju tempat yang terbaik. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Al-Quran syafi'un musyaffa' mahala musaddiq paman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah.
Wa man ja'alu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran itu adalah yang akan memberikan syafaat. Al-Quran itu yang akan menuntun kita menuju jalan kebenaran. Maka siapa yang menjadikan Quran imamahu sebagai pemimpinnya, qadahu ilal jannah, maka dia akan diarahkan, dituntun ke surga. Wa man ja'alahu khalfah saqahu ilan nar. Tapi kalau Quran itu tidak diperdulikan, maka dia akan dijerumuskan, akan didorong ke neraka. Hadis ini memberikan satu peringatan kepada kita seberapa kita menikmati Quran. Pertama, sudah tentu sebagai bacaan. Quran itu dari kata qoro'a, bacaan. Walaupun bukan sekedar bacaan. Seharusnya Quran sebagai bacaan ini bacaan yang tidak mungkin tidak dibaca. Quran sebagai bacaan ini bacaan yang mungkin tidak dibaca berulang-ulang. Makanya ada 3 yang aneh pada diri manusia itu. Ada 3 kondisi aneh pada diri manusia yang dinyatakan oleh Rasulullah dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun humul ghuraba fid dunya. Ada 3 manusia aneh di dunia ini. Pertama adalah Al-Quran fi jawfi dhalim, warrajulu salih fi qaumin su'in, wal mushaf fi baitin la yuqra'u fihi. 3 yang aneh di dunia ini. Pertama adalah Quran di dada orang-orang yang dolim. Kalau orang dolim itu maunya yang benar apa yang salah? Yang salah maunya dia. Ya. Kalau orang dolim dikasih tahu yang benar, ogah dia. Ya. Dikasih tahu yang asli, ogah, maunya yang palsu aja. Ya. Jadi orang dolim itu selalu menyalahkan sesuatu yang benar. Makanya dolim itu wad'u syai'in laisa fi mahallihi. Orang dolim itu definisi yang umum adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam kehidupan keseharian kita ini, tanpa sadar kita banyak melakukan kedoliman. Walaupun belum tentu memang itu adalah dosa, sebut saja. Tapi kalau sudah bicara dolim, berarti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maka Quran di dada orang yang dolim itu aneh. Maka Rasulullah pernah diprotes oleh orang-orang kafir Quraisy supaya Qurannya diganti. Karena Quran banyak menjelaskan tentang tauhid, tentang ketuhanan, yang itu sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Suruh diganti Quran itu. Ya. Tapi sudah tentu Quran yang ada sampai hari ini dan sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang kedua,
Warajulu soleh fi qaumin su. Orang yang soleh di tengah-tengah manusia buruk. Orang yang soleh, orang yang benar di tengah-tengah para penjahat. Yang ketiga, al-mushaf fi baitin la yuqra'u fihi. Quran di rumah tapi tidak dibaca. Kayaknya kalau baca Quran lukanya gimana lah gitu. Ya. Tapi kalau karaokean terus kayaknya wah modern lah. Ya. Jadi menikmati hidup dengan Quran ini kita tidak seperti menikmati yang lain-lainnya. Ya. Maka perhatikan 3 hal ini. Seberapa kita memahami Quran. Kalau kita tidak menjadikan Quran itu sesuatu yang memberikan harapan-harapan kepada kita, ya, jangan-jangan kita dalam posisi dolim. Kemudian orang-orang soleh itu di tengah orang-orang yang jahat itu bagi mereka aneh. Dan begitu juga Quran. Maka menjelang Ramadan ini kita diingatkan kembali. Biasanya kalau sudah Ramadan ini baca Qurannya rada rajin. Betul ya? Alhamdulillah. Ya. Maka paling tidak Quran yang memang diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka menjelang Ramadan ini yang kita biasanya lebih serius menikmati Quran. Cuma memang ada 2 hal. Apakah target kita mau menghatamkan berkali-kali khatam, atau Quran kita pahami dari satu ayat ke ayat yang lainnya. Saya yakin bapak-bapak pernah menghatamkan Quran berulang-ulang. Tapi pernah enggak menghatamkan tarjamah Quran? Menghatamkan tarjamahnya saja dibaca. Pernah enggak? Bu, ibu pernah hatam Quran belum? Pernah. Tapi bacaan terjemahnya pernah hatam enggak? Nah, jadi Quran yang berbahasa Arab ini sebagai hudan, sebagai petunjuk, tapi kita tidak memahaminya. Maka ketika kita membaca Quran tadi, mungkin baca Qurannya 1 halaman lah kira-kira. Dari 1 halaman itu kira-kira berapa ayat yang kita paham? Kalau nggak paham semua, nggak paham semua Ustadz gitu kan ya, bacalah mungkin 1 ayat terjemahannya dan baca berulang-ulang. Semakin sering baca, ya, semakin nanti Allah bimbing lebih paham dan lebih paham. Makanya kalau Fatihah dibaca oleh kita setiap hari berulang-ulang. Seberapa kita memahami Fatihah itu, sehingga ketika membaca misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagaimana kita menikmati bacaan itu? Apalagi ketika kita merasakan ada masalah yang dihadapi oleh kita.
Ketika Quran menyatakan Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan begitu berikutnya. Ya. Maka Quran yang seharusnya kita nikmati sebagai bacaan, sampai Rasulullah mengarahkan kita supaya kita betul-betul menikmati Al-Quran dengan sabdanya, man qara'al Quran fis shalah wa huwa qa'im falahu bikulli harfin mi'atu hasanah wa man qara'al Qur'ana fis shalah qa'idan kataballahu lahu bikulli harfin khamsina hasanah wa man qara'al Qur'ana fi ghairi shalah falahu bikulli harfin asyra hasanat wa man istama ila syai'in min kitabillah wa huwa yuridul akhirah katabalahu bikulli harfin hasanah wa man qara'al Qur'an hatta yahtamuhu kanat lahu indallahi da'watan mustajabah imma muajjalatan wa imma muajjalatan wa imma muajjalatan. Siapa yang membaca Quran waktu sholat, pasti kita baca Quran waktu sholat, ya, tidak mungkin tidak baca Quran, ya. Wa huwa qaimun, dan sholatnya itu adalah berdiri. Ada orang yang sholatnya duduk? Ada. Boleh nggak sholat duduk? Boleh kalau dia tidak bisa berdiri. Kalau sholat wajib, ya, dia tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah, bapak malas berdiri, boleh duduk. Kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib, bapak bisa berdiri tapi duduk, nggak sah sholatnya. Tapi kalau sholat sunnah, ya, taraweh kan nanti misalkan berapa rakaat, 20 dah yang rada banyakan, ya, baru 6 rakaat rasanya udah pegel banget, duduk aja dah, boleh nggak? Boleh, ya, cuma pahalanya separoh, jangan salah, ya. Sholat sunnah boleh dia bisa berdiri tapi duduk, boleh, tapi pahalanya separoh. Tapi kalau sholat wajib dia bisa berdiri tapi duduk, nggak sah sholat. Nah, makanya katakan di sini wa huwa qaimun, dia sholat dan sholatnya berdiri, maka bikuli harfin mi'atu hasanah, setiap satu huruf itu dibalas 100 kebaikan. Bapak kalau sholat sendiri surahnya yang panjang apa yang pendek? Nah, sholat sendiri, nah itu dia salahnya di situ tuh, ya. Kalau sholat berjamaah memang imam bacaannya panjang, itu ditegur oleh Rasulullah, ya. Kalau bacaannya pendek enggak ditegur. Nah sekarang bapak sholat sendirian. Kalau sholat sendirian bapak surahnya panjang atau pendek? Nah ini masalahnya di sini, Pak. Mestinya kalau bapak sholat sendirian, sholat sunnah lah, surahnya mesti panjang, menikmati, ya. Kita ini kalau berjamaah kan diatur sama imam, padahal kata malah enak-enaknya udah ruku aja, gayanya begitu ya. Lagi enak-enaknya imam udah ruku aja gitu kan, ya. Atau sebaliknya imam lama amat, nah, gitu kan, ya. Tapi kalau sendiri mestinya kita menikmati. Maka kan sebetulnya Pak, menikmati sholat itu ketika sholat sunnah bisa jadi. Ya. Kalau sholat wajib itu kalau berjamaah kan ngikuti imam. Nah ketika kita sholatnya berdiri, ya,
maka pahalanya setiap huruf itu mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Saya nggak hafal surah yang panjang, Ustaz. Udah baca kulhu 100 kali kalau gitu. Ya. Boleh ya? Boleh. Ya, supaya hurufnya banyak. Ini memang sepertinya belum kita nikmati. Ya. Waman qara'al Quran fis shalah qa'idan. Siapa yang baca Quran salatnya tapi duduk, maka bikuli harfin khamsina hasanah. Dia tidak 100 tapi 50. Beda kalau naik bis duduk sama naik berdiri, mahalan mana gitu. Ya, gitu ya. Ya, tapi kalau sholat berdiri sama duduk beda. Ya, itu dalam sholat. Makanya usahakan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sholat sunnah, usahakan surahnya yang agak panjang atau berulang-ulang. Ya. Waman qara'al Quran fi ghairi shalah. Baca Qurannya kita tidak waktu sholat. Palau bikuli harfin asru hasanat. Maka setiap huruf yang dibaca itu 10 kebaikan. Maka sebetulnya tidak mungkin kita tidak baca Quran. Ya. Karena satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Kalau satu halaman berapa huruf? Ya nanti dihitunglah di rumah. Ya, kali 10. Sudah tentu menikmati kebaikan yang Allah berikan ini adalah supaya kita berharap hanya kebaikan yang Allah berikan melalui kebaikan yang kita lakukan. Jadi jangan kita tidak menikmati kebaikan, karena kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan yang kita lakukan. Salah satunya dengan membaca Quran. Waman qara'al Quran hatta yakhtimahu. Siapa yang baca Quran sampai khatam. Ya, kalau Ramadan paling tidak minimal 2 kali lah. Ya, minimal. Ya. Kanat lahu indau dakwah mustajabah. Selesai membaca Quran sampai khatam, kita berdoa, doanya itu mustajabah. Doanya dikabul. Imma muajjalah wa imma muajjalah. Baik doanya disegerakan kabulnya atau ditunda. Inilah tawaran-tawaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita untuk menikmati bacaan Quran. Maka kita jangan jadi orang yang asing terhadap Quran. Maka saya sering bilang biasanya ada orang yang kalau meninggal tuh 40 hari buat Yasin ya. Bapak surat Yasin di rumah ada berapa puluh? Itu ditaruh saja Yasin. Ya. Saya tidak melarang Bapak besok kalau meninggal ya tidak boleh buat Yasin, bukan. Sudah terlalu banyak. Ya. Cari yang lain lah, Pak. Ya. Yang itu merupakan bagian dari sodako. Karena pasti nggak dibaca, Pak. Pasti nggak dibaca. Kalaupun dibaca mungkin bukan punya Bapak, punya orang lain. Ya. Jadi apa yang ditawarkan oleh Allah kaitannya dengan Quran ini memberikan satu dorongan kepada kita. Maka start, kalau belum membiasakan baca Quran pada hari-hari yang kita lewati, di bulan Ramadan diniatkan.
Jadi jangan sampai begitu habis Ramadan Quran ditaruh lagi. Ya. Kalaupun tidak sesering Ramadan, paling tidak pada hari-hari biasa itu ya 1 halaman, 2 halaman. 1 halaman berapa menit kira-kira, Pak? 10 menit lah. Ya. Itu kalau kita baca saja. Ya. Artinya Quran yang dijadikan sebagai hudan lil muttaqin. Ya. Maka kalau kita membaca Quran pada surah yang keduanya itu adalah surah yang kedua, surah apa? Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Begitu kita membaca udah ngasih tahu Allah, tidak ada keraguan. Terusin baca, kira-kira begitu. Ya. Kalau ragu sudah berhenti di situ, enggak usah dibaca lagi. Ngapain orang ragu ente? Ya. Makanya begitu kita baca Quran setelah Fatihah, dzalikal kitabu la raiba fih. Allah sudah kasih tahu, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi terusin baca. Hudal lil muttaqin. Quran ini dia menjadi hidayah buat orang yang bertakwa. Artinya kalau kita nggak ragu si Ustadz, nggak ragu dengan malas baca Quran, bedanya apa? Kira-kira gimana? Nggak ragu sih, tapi kalau baca ogah aja bawanya. Kira-kira bedanya apa itu? Ya. Maksud saya adalah kan keyakinan keraguan itu akan terlihat pada actionnya. Mestinya begitu. Kalau dia yakin, pasti dia akan melakukan sesuatu. Kalau dia ragu, tidak melakukan. Maka kita tidak ragu terhadap Quran, tapi kok nggak mau baca, malas bacanya. Dengan orang yang yakin, lalu dia membaca. Jadi perlu dikoreksi nih, nggak ragu tapi tidak baca. Kalau ragu nggak baca, ya sudah tentu ragu. Ngapain? Seperti Bapak mau pergi ragu, jadi nggak jadi. Tidak melakukan sesuatu. Maka Quran diawali dengan la raiba fi hudal lil muttaqin. Memang Quran itu hanya diberikan hidayah kepada orang yang bertakwa. Nah, nanti dibaca diulang-ulang. Karena Quran itu tadi adalah wujud keyakinan dalam meyakini bacaan itu sekaligus mewujudkan apa yang kita baca. Makanya di dalam ciri orang bertakwa itu pada surat Al-Baqarah di awal dari ayat 2 sampai 5. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Dan begitu berikutnya sampai wabil akhirati hum yuqinun. Itu kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengulang-ulang bacaan itu, kita akan merasakan kenikmatan hidup keseharian kita. Dalam bentuk actionnya, amaliyahnya adalah antara sholat dan menginfakkan sebagian harta. Itu actionnya. Kalau yang lainnya kan sifatnya meyakini saja, hanya ada dalam keimanan, tapi aktualisasinya dua amalan tadi. Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ini terjadi pada kehidupan keseharian kita.
kita tiap hari melaksanakan sholat dan tiap hari kita berinfak. Kalau ini sudah kita lakukan, maka kita mendapatkan nilai hudal lil muttaqin. Coba perhatikan sholat kita, coba perhatikan infak kita. Sholat yang kita lakukan setiap hari, infak pun harus dilakukan setiap hari. Ini bentuk Quran yang memberikan dorongan secara amaliyah. Maka orang yang sholat tidak mungkin dia pelit, ya. Orang yang sholat tidak mungkin pelit. Di dalam ayat lain selalu dikaitkan antara aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Artinya dirikanlah sholat hubungan manusia dengan Allah, wa atuz zakah hubungan manusia dengan manusia. Makanya tiap hari, ya, zikir kita paling tidak itu. Kalau dalam tahlilan biasanya yang suka tahlilan itu, yang dilanjutkan dengan ayat kursi. Jadi dari ayat 2 sampai ayat 5 pada surat Al-Baqarah itulah keimanan kita, keyakinan kita. Tapi keimanan dan keyakinan harus ada wujud nyata. Dalam bentuk apa? Sholat dan infak. Kalau orang setiap hari sholat, setiap hari infak, saya pastikan gak mungkin korupsi, Pak. Ya, kalau dia berpikir selalu memberi, tidak mungkin nyolong. Orang yang nyolong itu kan memberinya pengen tambahan lagi yang diberikan. Jadi kalau kita punya mental memberi, kita tidak pernah berpikir mengambil punya orang lain. Kenapa orang sering mengambil punya orang lain? Karena jarang ngasih. Kalau ngasih kan murang kira-kira gitu. Kalau ngambil kelihatannya nambah. Dua ayat di awal Al-Baqarah tadi yang hudal muttaqin 2 sampai 5, ya, itu yang harus kita wujudkan dalam bentuk keseharian kita adalah bagaimana sholat kita, bagaimana infak kita. Itulah yang akan memberikan ketenangan hidup, yang Allah akan berikan rahmat kepada kita. Sehingga Quran itu terasa betul buat kita, bacaannya yang kita baca berulang-ulang, dia tidak akan membosankan. Bapak baca Fatihah bosan apa enggak? Saya kalau ada lagu yang enak, ini lagu enak, demen saya lagu enak. Tapi kalau pas hafal, Pak, malah nggak demen. Ini lagunya enak ya, lagu bahasa Indonesia sudah tentu enak. Senang saya dengar lagu itu. Terus saya hafalin, Pak. Begitu hafal, malah nggak demen lagi. Makanya saya lagu nggak ada yang hafal. Tapi kalau Quran, ya, Fatihah yang kita baca setiap hari itu mestinya semakin hari semakin mendalami maknanya. Makanya sifat Quran itu adalah ketika kita baca berulang-ulang, ya, mukjizatnya itu tidak akan membosankan kita yang membacanya. Ketika kita membacanya berulang-ulang. Apalagi tadi
sudah kita baca Quran yang nggak paham, bacanya jarang. Ya, kalau kita terus baca Quran, ya berulang-ulang, apalagi tadi kita sedikit melirik terjemahannya, itu akan memberikan kepada kita kenikmatan tersendiri. Ya, maka apa yang kita baca setiap hari, makanya Bapak kalau baca surah, Bapak dalam sholat sunnah misalkan, Bapak surah yang hafal dan paham, usahakan itu. Ya. Sehingga mengulang-ulanginya terasa. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah summa istaqamu, kemudian dia istiqamah terus dijadikan bahwa tidak ada lagi yang memberikan apapun kepada saya kecuali Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Suasana ini harus bisa kita tangkap dalam hidup. Kok duit punya tapi takut? Ada orang duitnya banyak tapi takut. Nah, sehingga menjadi orang yang pelit. Bahkan dia lebih senang ngambil punya orang lain. Ya. Makanya nanti di dalam Quran Bapak harus bisa melihat ayat-ayat yang bisa memberikan kenikmatan hidup. Ada ayat-ayat yang mestinya memberikan tadi, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Quran yang sedemikian banyak itu kan menjadikan pelajaran. Ya udah, kalau Fir'aun udahlah, udah begitu nggak usah dibaca ulang-ulang. Fir'aun udah begitu lagunya dia udah. Ya. Orang munafik kayak begitu dah, kalau orang munafik udah. Tapi justru Quran harus menembus kepada hati kita yang kita baca sehingga kita merasakan betul. Ya, cari Bapak ayat-ayat itu yang Bapak baca berulang-ulang dalam sholat, sehingga semakin merasakan dekat dengan Quran. Pastikan ketidaktenangan kita dalam hidup ini karena jauhnya kita dengan Quran. Tapi kan Quran juga bukan buat pelampiasan. Kalau lagi susah baru baca Quran, bukan begitu juga. Ya, Quran bukan bengkel. Quran itu, ya, bengkel itu kan kalau didatangi kalau mobil kita lagi nggak beres. Masjid ini bukan bengkel, masjid ini, ya. Masjid ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita tinggalkan. Jadi kalau lagi susah baru ke masjid. Kalau udah senang tinggalin masjid, enggak begitu. Quran juga sama. Ya. Makanya Quran harus menjadi bacaan bagi kehidupan keseharian kita. Nah, karena Quran itu adalah hal yang memberikan kebaikan kepada kita walaupun hanya membaca saja. Maka ada hadis afdhalul dzikri qiraatul Quran. Zikir yang utama itu adalah membaca Quran. Maka kalau Bapak tidak bisa baca Quran, Masya Allah, Quran akan menjadikan syafaat buat kita. Nanti Quran datang kepada kita, ya, dengan apa? Dengan model yang sangat indah.
agak panjang memang ini, ya. Innal Qur'an ya'ti alahu yaumal qiyamah ahwaja ma yakunu ilaihi. Quran nanti akan datang kepada orang yang senang membacanya di hari kiamat, karena memang itulah yang dihajatkan ketika orang di hari kiamat nanti. Qala wa yuqaddim ala sahibi bi ahsan suratan lahu. Ya, Quran datang kepada orang yang waktu dulu senang membacanya dengan penampilan yang indah. Fayaqul ata'rifuni? Quran datang kepada kita, kata Quran, ini tahu saya enggak? Ya. Jadi Quran akan datang kepada kita ketika kita membacanya dulu. Quran bilang ata'rifuni? Ente kenal saya apa enggak? Fayaqul man anta? Siapa ente? Saya enggak kenal sama ente. Man anta? Fayaqul, Quran menjawab, analladzi kunta tuhibbuhu wa tukrimuhu. Saya ini adalah yang engkau cintai dan engkau muliakan. Wa kunta tasharu lailaka bi, dan engkau begadang hanya untuk membaca aku, hanya untuk mendalami aku. Wa tad'abu naharaka, dan juga di waktu siang. Yakni man adatuka an taqra naharok. Dan Quran ini, kata Quran, ente selalu membiasakan membaca aku. Ya. Qala fayaqulu la'allakal Quran. Dia mengatakan limalikil Quran lam yuqaddim ala fayutal mulka biyaminihi. Maka Quran lalu berhadapan dengan Allah, lalu Allah memberikan kepada kita yang dulu senang membacanya, yaitu Al-Malik, kekuasaan, kehebatan. Biyamini wal khuldi shimalih, dan kita diberikan oleh Quran itu adalah kekal menikmati kebaikan. Lalu wayudot ta'jaul muluk, lalu ditaruhlah di atas kita ini tajun. Tajun itu apa ya? Mahkota. Mahkota kerajaan ala roksihi. Wayalbas wada al muslimani. Kemudian ya, dia diberikan pakaian, yang pakaian itu tidak mungkin bisa ditukar dengan apapun di dunia ini walaupun berlipat-lipat. Jadi Quran nanti akan datang kepada kita. Ya. Karena Quranlah yang akan memberikan syafaat. Jadi soal tidak paham, ya, itu ya bukan tidak paham tidak penting, bukan. Udah nggak paham nggak baca lagi. Ya. Maka jadikan dia bacaan. Bisa nggak paham? Bisa saja. Kalau Allah menghendaki nanti. Yang jelas kan ada keinginan kita untuk menikmati bacaan Quran. Inilah beberapa hal kaitannya dengan seberapa kita sudah menikmati Quran. Karena bagaimanapun ketenangan kita, ya, keberkahan kita dalam hidup ini adalah wasilahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Quran. Kalau orang-orang sekarang ada bilang kembali kepada Quran, memahami Quran itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi kalau Bapak memahami hidup ini kembali kepada Quran dan Sunnah, emang ente paham bahasa Arab? Kan ada orang statement begitu, ada ya. Nggak usah pakai ulama-ulama itu, langsung kepada Quran dan hadis. Emang ente paham? Memahami Quran dan hadis itu harus melalui pemahaman para ulama. Maka muncullah pendapat-pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali.
itu mereka memahami Quran yang akhirnya menjadi hukum yang kita jalani. Yang lalu dalam hukum itu terjadi dalam fikih perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tapi sumbernya tetap Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita kembali kepada Quran dan Sunnah tapi tidak melalui apa yang dipahami oleh para ulama. Nggak bisa, Pak. Jadi statement itu harus dikritisi, kembali kepada Quran dan Sunnah. Quran itu bahasanya terlalu mujmal, hadis juga demikian. Kalau tidak dipahami dengan ilmu-ilmu yang kaitannya memahami Quran, ada, kalau bahasa Inggris ada grammarnya, grammaticalnya ada. Bahasa Arab lebih banyak malah. Ya, al-mantik, al-badi, macam-macam banyak itu. Jadi kalau orang mau kembali kepada Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah menjadi bacaan kita. Ketika kita tidak bisa memahaminya, kembali kepada pendapat para ulama. Ya. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini lebih mengingatkan saja. Jangan sampai kita asing terhadap Quran. Ya. Jangan sampai kita tidak menikmati bacaan Quran. Apalagi kita tidak berupaya memahaminya. Maka ada hadis Rasulullah itu, kita lagi baca Quran karena nggak paham, padahal Quran lagi ngomongin kita. Ya, kan Quran itu menceritakan kehidupan. Ya, kita baca Quran karena kita nggak paham, ya kita baca aja, padahal Quran lagi ngomongin kita, kira-kira begitu. Ya makanya tadi supaya kita menikmati Quran, ketika Bapak selesai membaca satu halaman, minimal pilih satu ayat. Mana yang bisa dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak Ibu apabila ada pertanyaan dari dosen. Ibu ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita tutup sama-sama. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran atas materi yang sudah diberikan. Semoga membawa manfaat serta menambah pencerahan serta ilmu juga buat kita semua. Dan tidak lupa pula semoga kita tetap istiqomah dan selalu diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bersemangat terus dalam belajar ilmu. Mari bersama-sama kita belajar hari ini dengan membaca Al-Baqarah dan doa Fatihah Majlis. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.